Romi. Selamat pagi, kabar baik, alhamdulillah. Terakhir 5 tahun di Net TV. Setelah itu fokus ke YouTube channel sendiri. Iya, gitu. Isinya yang jelas bukan gosip, bukan bongkar-bongkar ATM ya. Bukan yang lagi trending itu yang diangkat, enggak. Karena saya kontennya idealis gitu. Lebih ke mengatasi fobia gimana, atau ngatasi public speaking, tips public speaking. Lebih ke pikiran. Lebih kepikiran. Dengan teknik yang Mas Romi kuasai tadi. Macam-macam, tekniknya macam-macam gitu. Lebih ke social eksperimen juga di jalan-jalan gitu. Oke, kalau dari klien-klien saya itu kebanyakan, tahu nggak, itu orang lebih takut bicara di depan umum daripada takut COVID. Begitu. Walaupun buat IG Live sendiri, orang banyak yang nggak pede. Gitu. Atau mimpin sesi Zoom, itu orang yang banyak yang nggak pede gitu. Begitu, dibandingin dengan COVID-nya sendiri. Oke. Sebetulnya semua sumber rasa takut itu pasti berfungsi untuk melindungi si yang punya. Nah, jadi harus diatasi dulu bagi orang ini apa sih keuntungannya, kenapa dia memiliki rasa takut itu. Nah, baru dari situ diganti dengan itu sebetulnya kerugian bukan keuntungan. Nah, jadi dari situ sih sebetulnya. Sebetulnya nggak pengaruh ya, karena semua kultur bangsa, agama, budaya itu pasti punya ketakutan berbicara di depan umum. Begitu. Nah, tapi kalau masalah freedom of speech, nah itu kan beda lagi. Karena Amerika itu kan deklarasi independen mereka kan cuma satu, all men created equal gitu, semua manusia diciptakan sama. Nah, kebetulan saat itu kan Great Britain yang menjajah Amerika kan Inggris gitu loh. Nah, jadi makanya mereka lebih vokal dengan freedom of speech-nya gitu. Tapi nggak ada hubungannya dengan public speaking sih. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya gitu. Oke, sejak PSBB pertama sampai sekarang, off air saya itu baru 3 kali. Event gede ya. Kalau talk show, ini yang kelima berarti. Ya gitu sih intinya. Nah, tentunya dengan protokol kesehatan yang benar ya kan. Nah, kalau saya sih nggak ada hubungannya sih, yang penting bisa berkomunikasi, mau itu online atau offline nggak ngaruh juga. Gitu. Oke. Bedanya sih nggak ya, karena semua dalam hidup itu ada namanya dualisme. You lose some, you get some gitu loh. Ya makin terang cahayanya, bayangannya juga makin gede gitu loh. Kalau dulu zaman nggak ada corona ya, kalau event kan harus ngulangin 3 hari, IO-nya harus sewa tempat, ballroom, makan, pesawat, hotel buat 6 orang, 3 kamar gitu kan. Belum capeknya ngurus bagasi, naik turun pesawat ya kan. Nah, kalau dengan Zoom online, event sejam, effortnya tidak seberat itu, cuma musuhnya koneksi turun. Kita nggak tahu pihak yang nonton itu beneran nonton atau lagi masak, lagi ngepet. Dia tutup kamera, nggak ada yang tahu, ya kan gitu loh. Nah, walaupun kapasitasnya bisa ribuan orang yang hadir, ya kan you lose some, you get some gitu loh. Gitu, nggak perlu sewa tempat, ya kan, nggak perlu sound system, vendor rental sound system gitu loh. Cuma balik lagi, semuanya ada baik buruknya sih. Enggak sih, kalau saya happy bisa tetap berkarya. Saya nggak peduli mau gini terus, mau normal kayak yang kemarin juga nggak ngaruh kalau saya. Iya, jadi disyukuri aja kalau saya. Siap, terima kasih. Makasih.